warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mijal Pamungkas, NIM channel B018036. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip pemasaran. Sebelumnya, pemasaran itu apa sih? Pemasaran itu adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan tersebut. Terus, bagaimana cara pemasarannya itu sendiri? Di sini ada 4 tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan pemasaran. Yang pertama, memahami. Memahami itu sendiri artinya perusahaan pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Artinya perusahaan harus mengetahui produk yang laku di pasaran itu sehingga akan laku bagi perusahaan. Yang kedua ada merancang. Perusahaan pemasaran harus merancang strategi pemasaran agar produk yang ingin dijual belikan dapat dipertahankan dan dapat tumbuh agar sesuai dengan pelanggan yang diinginkan. Intinya agar perusahaan puas dengan produk tersebut. Untuk yang ketiga ada nilai unggul. Perusahaan pemasaran harus membangun program pemasaran yang benar-benar memiliki nilai unggul yang lebih daripada perusahaan kompetitor lainnya, agar produk yang dipunyai perusahaan tersebut tuh mempunyai nilai unggul, mempunyai diferensiasi agar produknya lebih laku di pasaran daripada produk kompetitor perusahaan lainnya. Yang keempat, ada kepuasan. Apabila sudah terjalin antara pelanggan dengan perusahaan, sehingga ada kepuasan tersendiri dari pelanggan tersebut, sehingga akan bekerja sama lebih panjang lagi, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk slide selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada target. Untuk merancang strategi pemasaran yang unggul, mula-mula perusahaan pemasaran harus memutuskan siapa yang akan ditargetkan menjadi konsumennya. Intinya apabila perusahaan menarget konsumen wanita, otomatis produk yang ingin dijualnya adalah baju-baju wanita juga. Yang kedua ada pelayanan. Perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar dan memilih segmen mana yang akan dituju target. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang di perusahaan itu dapat meningkat sehingga pelanggan pun akan puas terhadap pelayanan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada nilai. Perusahaan harus menyediakan kebutuhan pelanggan dengan mengedepankan proporsi nilainya, sehingga nilai ini dapat dijadikan keuntungan perusahaan agar pelanggan merasa puas mengenai kebutuhan tersebut. Untuk slide selanjutnya, kita akan memahami pasar. Memahami pasar itu sendiri terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan itu artinya perusahaan pemasaran harus berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya. Intinya perusahaan itu harus tahu menahu kebutuhan apa saja, keinginan apa saja yang diinginkan oleh pelanggan. Apa sih produk yang ingin dicari oleh pelanggan tersebut? Perusahaan ini harus tahu. Yang kedua ada strategi. Perusahaan itu harus merancang strategi pemasaran
pasar yang memuaskan keinginan pelanggan dan membuat nilai hubungan menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa yang lebih besar agar perusahaan ini tuh menjadi yang lebih dari perusahaan lainnya. Yang untuk slide keempat ada konsep pasar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama kebutuhan. Kebutuhan ini dibagi menjadi 2. Intinya tuh kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan dari manusia itu sendiri. Kalau keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia dan kepribadian seseorang. Apa sih yang diinginkan oleh seseorang? Sehingga seseorang tersebut ingin membeli produk seperti apa. Yang kedua, permintaan. Seperti sama seperti keinginan juga, jika keinginan itu didukung oleh daya beli, maka ini disebut dengan permintaan. Untuk poin yang kedua ada penawaran. Penawaran ini adalah pasokan pasar atau istilah kerennya market supply adalah jumlah pasokan untuk sebuah barang dari sebuah produsen di pasar. Penawaran produsen sendiri mewakili kuantitas yang bersedia dan mampu dipasok oleh produsen dengan harga yang berbeda selama periode yang dalam waktu tertentu. Terus ada faktor-faktor dari penawaran pasar. Yang pertama ada faktor biaya produksi. Apabila perusahaan membeli berbagai input untuk menghasilkan produk, diantaranya adalah tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan lain sebagainya, harga input dari bahan-bahan tersebut dapat ditentukan sebagai biaya produksi perusahaan. Jika harga input naik, biaya produksi meningkat, produksi menjadi kurang menguntungkan, dan perusahaan memproduksi lebih sedikit. Yang kedua ada teknologi. Apabila teknologi baru yang lebih canggih dapat menurunkan biaya produksi itu sendiri, sehingga membuat produksi lebih menguntungkan, pasokan meningkat, penawarannya juga meningkat. Yang ketiga ada pajak. Kenaikan pajak merupakan peningkatan biaya produksi, sehingga penawaran akan turun. Apabila penghapusan pajak atau penurunan pajak dapat juga mengurangi biaya produksi, sehingga penawaran pun naik. Ada poin 4, subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah kepada perusahaan. Ini memiliki efek berkebalikan dengan pajak. Subsidi dapat diberikan untuk meningkatkan pendapatan produsen atau mendorong peningkatan produksi barang. Terus ada poin yang ketiga, yang terakhir ada kepuasan. Kepuasan ini intinya sebuah ukuran dari apa yang dirasakan oleh konsumen setelah menikmati atau menggunakan produk yang kita jual. Jika konsumen mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut puas. Dan sebaliknya, jika setelah mengonsumsi ternyata di bawah harapan konsumen, maka konsumen akan merasakan kecewa. Jika konsumen kecewa, maka pembelian kembali tidak terjadi pada produk perusahaan tersebut, sehingga produk perusahaan tersebut pun akan bangkrut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.